Waktu itu aku masih kuliah, anak kuliahan yang bokek gitu di kamar kos ukuran 3x2 di Semarang. Kebetulan saya dari Semarang ya Kak. Iya. Nah, bisnis Holy Grail ini dimulai dari modal 500.000 aja. Hai Sobat Cuan, senang banget bisa ketemu lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan bersama saya Syafinas Nasyar. Nah, pasti para Sobat Cuan pernah nih kepikiran pengen banget bikin bisnis, tapi bingung mulainya dari mana, atau mungkin bingung bisnisnya bisnis apa, dan bagaimana bisa memaksimalkan modal yang mungkin sangat minim, tapi bisa menghasilkan hasil yang luar biasa besar. Nah, untuk membahas hal itu, saya di sini sudah menghadirkan sesosok pengusaha muda di bidang skincare. Ini viral banget di mana-mana. Kalau misalkan Sobat Cuan scroll di sosial media pasti nggak asing sama produknya. Langsung saja kita ngobrol bersama dengan Michelle Arneta, owner dari Holy Grail Skincare. Hai Sobat Cuan. Apa kabarnya Michelle? Baik Kak. Sehat? Sehat. Sehat. So happy to be here. Yo, tenang. Terima kasih juga udah mau diskusi sama kita di Cuap-Cuap Cuan. Michelle, seperti yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan aku sendiri pernah ngelihat produk kamu di sosial media gitu kan, cukup melalang buana gitu kan. Nah, awalnya kamu tuh terfikirkan untuk memulai bisnis ini tuh gimana sih ceritanya, dan modal awal itu pasti question terbesar. Yes. Oke, jadi mungkin aku bisa ceritain dulu awalnya banget nih. Jadi bisnis Holy Grail ini dimulai dari tahun 2019, tahun 2020-an. Waktu itu aku masih kuliah. Anak kuliahan yang bokek gitu di kamar kos ukuran 3x2 di Semarang. Kebetulan saya dari Semarang ya Kak. Yeah. Nah, bisnis Holy Grail ini dimulai dari modal 500.000 aja. 500.000. Iya, jadi waktu itu kebetulan keluarga saya tuh lagi mengalami down gitu, jadi kayak semacam bangkrut. Makanya waktu itu kan aku kuliah juga. Nah, kepepet nih, waduh gimana ya, udah terancam mau cuti gitu. Berarti kan, aduh aku mau nggak mau harus menghasilkan lebih. Waktu itu sih aku juga udah kerja Kak, kayak jadi model make up kayak gitu. Nah, tapi karena kebutuhannya kan banyak, bayar kos, bayar kuliah. Kalian untuk generasi sandwich kayaknya pasti paham ya. Ini paham banget. Jadi aduh kayaknya aku harus mulai bisnis deh supaya bisa menghasilkan lebih, karena kalau waktu itu pekerjaanku kan maksudnya juga ya ada limitnya dan nggak ya kan? ada kan, karena itu tawaran ya, berdasarkan tawaran. Iya, nggak tetap juga. Jadi walaupun bisnis juga nggak tetap sih, cuman puji Tuhannya sih aku mengambil langkah itu gitu untuk membuat bisnis Holy Grails itu. Waktu itu produk pertamanya tuh masker organik. Kalau misal Sobat Cuan pernah lihat ini di TikTok, waktu itu sih viralnya di TikTok ya awalnya. Namanya tuh masker Choco Melt dan masker Cookies and Cream. Jadi kayak masker makanan gitu kan. Iya, wangi aroma makanan ya kan. Kalau dioles juga kayak coklat. Terus kayak mulailah itu mulai viral gitu kan. Kebetulan juga pada saat itu tahun 2020 pandemi Covid. Nah, pada saat itu sih viralnya karena ada tren maskeran di rumah, glow up gitu kayak kan, semua waktu glow itu. up meski di rumah aja gitu ya. Maupun di rumah aja, nanti begitu selesai Covid aku mau glow up gitu. Nah, makanya pas banget tuh momentumnya. Aku sih puji Tuhan banget ya dapat momennya. Aku jual masker organik ini dan kebetulan ada tren maskeran di rumah, glow up challenge itu di TikTok. Dan gitu. Disitulah akhirnya Holy Grail Skincare mulai naik. Akhirnya bertransisi juga sekarang jadi parfum yang sebenarnya sekarang lebih ke parfum Iya, lebih ke parfum. Terus dari modal 500.000 itu gimana caranya kamu bisa memaksimalkan itu, dan 500.000 tuh kalau kita pikir-pikir modal yang sangat-sangat kecil ya gitu loh, gitu gimana? Nah, waktu itu karena sebenarnya awalnya saya tuh pingin kayak bikin jadi reseller aja deh, modal aku cuma 500.000 gitu, kayak mau bikin brand emang bisa ya, pasti kan kita pemikirannya kayak gitu kan. Nah, aku udah mulai kontak-kontak tuh kayak, Kak mau reseller, grosir berapa ya gitu, tapi nggak ada yang modal 500.000. Jadi beneran kayak, aduh aku udah hopeless banget nih, gimana. Akhirnya putarlah otak, oh ya udah, mau nggak mau aku harus mulai sendiri nih, berarti dari kecil gitu. Nggak apa-apa brand sendiri, nggak ada yang tahu, aku coba jualin ke teman-teman gitu. Kebetulan mama aku itu lagi sakit juga waktu itu, jatuh terus nggak bisa jalan gitu lututnya, jadi di rumah aja. Oh ya udah coba deh bikin masker organik gitu, masker organik di rumah.
kebetulan kan asliku tuh Temanggung. Jadi mama di Temanggung, aku di Semarang, aku yang jualan, mama yang bikin gitu. Aku belilah itu dari 500.000 itu 100.000 aku pakai untuk beli packagingnya. Kayak kalau masker kan dulu pakai yang klip itu, yang kan zip pouch ziplock itu. Aku belilah itu beberapa gitu. Aku lupa kayaknya 20 piece deh di awal gitu. Terus sisanya aku beliin kayak bahan, pasti ya bahan untuk bikin maskernya, dan ada kayak stiker-stiker itu bener-bener desain sendiri. Desainnya pokoknya juga ngerjain semua sendiri ya. Di tempat fotokopian di dekat gitu. universitas gitu. Aku bikin lah itu desain-desain pakai aplikasi yang gratis gitulah. Jadi cetak-cetak sendiri, terus packagingnya waktu itu juga masih pakai plastik, aku pack-packin gitu. Pertama sih yang beli teman-teman aja, terus mulailah kayak aku share-share ke Instagram, pakai masker ini lagi enak banget kayak gitu-gitu kan. Terus teman-teman aku juga pada suka, terus nge-tag lah ke Instagram, mulailah word of mouth gitu. Nah, oke, sekarang akhirnya bisnis kamu nih sudah berkembang banget ya kan, besar banget. Tapi kita tahu bahwa sampai dengan tahun 2024 bisnis skincare tuh menjamur. Baik yang lokal brand sama yang international brand ini sama besarnya dan sama bersaingnya di Indonesia gitu. Nah, gimana caranya kamu bisa tetap solid, bisa tetap eksis di tengah gempuran dari banyaknya produk yang mungkin serupa dengan produk kamu? Iya betul, itu aku rasain banget sih. Jadi kayak sekarang pesaingnya tuh benar-benar ketat banget dibandingkan dulu 5 tahun yang lalu waktu aku memulai itu belum banyak. Terus juga kalau sekarang kan udah di mana-mana cari, ketik aja misal parfum strawberry gitu langsung keluar semua beragam brand. Iya, jadi harus dari kita sih inovasi baru. Misal contohnya nih untuk bulan depan Holy mau keluarin parfum yang ada glitternya, jadi shimmer. Jadi kan ada pembeda tuh dengan produk yang lain seperti itu. Oke, berarti lebih dikuatkan ke inovasi ya. Terus awareness juga, konten-kontennya yang menarik, yang bikin orang tuh gitu sama brand kita. Ya, inovasi dari segi produk dan juga track marketing yang dibikin semenarik mungkin gitu ya. Challenge terbesarnya selain adanya tantangan dari para brand-brand serupa, apa sebenarnya yang paling besar kamu hadapin juga? Yang mungkin nggak banyak di pikiran orang ya kalau melihat bisnis. ternyata yang susah itu mempertahankan kualitas produknya kita juga sih Kak. Karena untuk mempertahankan customer itu kan kita juga harus keep produk kita tuh kualitinya selalu sekian gitu, selalu bagus. Itu juga struggle banget sih kita. Tapi sampai sekarang dari segi pembiayaan masih ada bakar uang nggak gitu? Maksudnya kayak di marketing masih bakar uang nih, di research and development masih bakar uang nih. Sebenarnya belum sepenuhnya profitable bisnis ini gitu. Masih ada nggak? Kalau puji Tuhan udah nggak sih. Udah nggak ya. Berarti semuanya sekarang sudah sustain ya. Beneran. Sudah cuan beneran ya. Nah, dari awal ketika kamu menentukan target itu apa pertimbangannya? Maksudnya kalau ngomongin parfum sekarang cowok juga sekarang mulai aware dengan kewangian gitu kan, perempuan apalagi baby product juga sekarang semua serba pakai fragrance gitu. Nah, kamu awalnya nentuin targetnya gimana? Untuk menentukan target marketnya ya, kalau dari awal itu, kalau aku personally jual produk itu harus yang mau aku pakai sendiri. Jadi Kak, aku harus suka dulu sama produknya baru berani jualan gitu. Nah, kebetulan aku tuh suka banget sama wangi-wangi yang lucu, yang manis, girly gitu. Kamu menentukan targetnya based on apa yang sebenarnya lagi kamu suka? Iya, awalnya sih gitu. Nah, sekarang gimana cara kamu menerawang targetnya? Kebetulan sih marketnya udah makin kebentuk ya Kak. Kalau udah makin kebentuk. Iya, kan kita juga sering komunikasi kalau misal live nih sama audiens, mesti kan ada yang request tuh kayak, Kak bikin dong wangi ini gitu. Karena tau nggak kan, jadi wangi itu ada trennya juga loh. Jadi kayak padahal kan aroma ya, tapi ternyata ada trennya juga. Sekarang apa memang trennya? Sekarang musky gitu, kayak Arabian gitu. Arabian gitu. Nah, kamu nanti lagi development ke sana nih. Betul. Kita ngikutin tuh, market ternyata lagi suka yang ini ya gitu. Jadi kita emang nggak boleh kayak berhenti aja sih. Kayak misal tadi waktu di awal kan aku bilang tuh, karena aku sukanya manis, aku bikin lah manis. Emang sih dapat, cuman karena pasar kan bergerak terus. Nah, kita juga harus bisa mengikuti
gitu sih. Oh boleh kalau gitu ciri khas Holy Grailnya nggak boleh hilang. Misal ciri khas wangi manis, wangi lucu, tapi juga kita mix nih sama tren yang ada gitu. Pernah nggak sih kamu ngalamin ketakutan ketika berbisnis? Apa ketakutan terbesar kamu? Pasti ada ya ketakutan karena kayak tadi kompetitor makin banyak. Aduh gimana ya kalau misal aku nggak bisa sustain kayak gitu. Tapi justru dari ketakutan itu kita harus semakin kerja keras nggak sih Kak, semakin termotivasi. Oh iya jangan sampai itu terjadi. Kita harus berarti harus lebih lagi nih gitu. Cara kamu untuk tetap bisa update dengan tren sekarang tuh apa yang kamu lakukan? Update dengan tren sekarang produknya ya. Dari produk, dari apa yang digemari oleh market kamu, itu caranya kamu untuk bisa tahu itu gimana? Kamu selain kamu tanya jawab ke mereka, biasanya apa yang kamu lakukan untuk mengetahui tren? Pasti kita salah satunya analisa kompetitor juga ya. Oh kompetitor kok pada bikin ini semua ya. Oh berarti kan ada marketnya gitu. Analisa kompetitor ya. Nah ini nih yang paling sering juga dilupakan oleh para pembisnis, kayak nggak mau ngelihat ke kompetitor. Padahal kompetitor itu bisa jadi ladang kita belajar. Iya betul. Iya jangan diambil wah kita berkompetisi memang. Tapi harusnya kita bisa jadikan itu ladang belajar ya. Betul. Kita tahu oh mereka produknya yang lagi berkembang ini mungkin bisa kita coba amati, tiru, modifikasi. Ya jangan diplagiat ya. Iya, jangan diplagiat gitu. Terus kedepannya kira-kira ada plan bisnis apa lagi nih yang mau dijalanin? Di bidang beauty juga sih Kak. Apa? Bulu mata. Oh, bulu mata. Ya. Oke, jadi sekarang prosesnya udah sampai mana? Kalau ini sih masih milih-milih model masih gitu sih. Oke, akan kamu pelajarin dan kamu develop sendiri berarti ya nantinya. Kayak orang sukanya yang kayak gimana ya gitu. Oke. Terus sejauh ini nih, berarti bisnis kamu udah berjalan berapa lama? Kalau untuk yang Holy Grail ini udah 5 tahun. 5 tahun ya, 5 tahun. Dari semua profit yang kamu terima nih sekarang, pengeluaran terbesar tuh di lini apa? Marketingnya sih, endorsement gitu. Marketing, endorsement ya. Tapi di sumber daya manusia juga ada tapi nggak terlalu besar gitu ya? Iya, nggak sesignifikan kalau endorsement sih. Apa sih marketing yang sekarang tuh lagi jalan dan lagi marak banget tuh apa memang? Kalau sekarang live shopping kali ya Kak. Jadi kayak kemarin aku sempat kayak hire nih artis untuk live shopping bareng. Kita live shopping bareng kayak gitu. Live shopping bareng di kayak TikTok, di Shopee kayak gitu. Sekarang kan semuanya live ya. Jadi kita emang mengikuti gitu sih. Yang awalnya mungkin endorse biasa, sekarang udah mulai live, udah mulai gitu. Jadi gitu. Emang marketing juga harus dibaca caranya karena biar nggak monoton. Iya, harus bergerak terus. Harus bergerak terus. Nah, kedepannya nih tips buat Sobat Cuan yang mungkin mau mulai usaha skincare juga, karena aku pribadi mau mulai aja masih ada keraguan gitu. Walaupun sekarang udah gampang, ada yang namanya Maklon, ada apa gitu. Maksudnya kalau kita punya kendala di development dan riset sendiri, kita bisa dibantu oleh Maklon yang sebenarnya nggak susah-susah banget gitu kan. Apa tipsnya buat teman-teman yang mau mulai bisnis? Kalau menurutku lakuin dulu aja sih. Karena kebanyakan orang itu aduh takut gini, takut gitu, takut nggak laku. Kalau menurutku apalagi sobat-sobat cuan yang masih muda-muda nih, nggak apa-apa, lakuin dulu aja gitu. Kayak kalau nggak aku ya udah gitu, kayak at least kita udah mencoba kayak gitu sih. Yang pasti juga harus tahu apa sih yang mau kita lakuin tuh, apa yang kita tuh mau terjun di mana gitu, kita harus tahu. Iya, yang penting ngelakuin dulu dan harus tahu gitu ya, paling nggak apa yang disuka, apa yang nggak disuka gitu ya. Terus gimana tipsnya ketika kita lagi membangun bisnis? Mungkin ada yang sekarang udah berjalan bisnisnya, tapi lagi flop, lagi jatuh gitu. Apa tips yang bisa kamu berikan kepada mereka untuk bangkit kembali? Karena kamu pun pasti mengalami itu dong, mengalami kejatuhan di tengah membangun bisnis kamu. Nah, aku boleh cerita dulu nggak? Boleh. Flashback lagi dikit ya. Jadi tadi kan aku udah sempet cerita tuh, awalnya Holy Grail ini jualnya masker organik. Nah, kenapa sekarang bisa ke parfum? Itu tuh nggak serta-merta kayak aku moodnya parfum gitu, enggak. Cuman emang ada satu kejadian yang jadi titik turnover pointku. Nah, ini tuh berkaitan lagi dengan yang waktu awal viral masker organik. Itu kan menjamur banget tuh, kayak semua orang bikin masker organik juga. Nah, waktu itu kalau Sobat Cuan pernah inget nih, sempat viral banget di TikTok, masuk ke TV juga, ada oknum yang buat maskernya itu nggak pakai izin BPOM dan dia bikin di rumah jongkok pakai ember hitam. Pokoknya gitu, jadi jorok banget.
Dan itu membuat citra masker organik tuh langsung jatuh dan semua orang tuh takut mau pakai masker organik. Aduh, jangan-jangan ini dibikinnya di ember lagi gitu, kayak pada kayak gitu semua kan. Nah itu penjualan aku drop sampai 90%. Bener-bener yang tau gak sih, kayak biasanya mungkin katakanlah kita dapat satu hari biasanya 10 juta, tiba-tiba dapat 1 juta kan. Aduh, aku bayar semua tim karyawan aku gimana gitu. Nah mungkin kalau Sobat Cuan pernah mengalami di posisi ini, nggak apa-apa, karena kita nggak boleh stop berjuang. Karena kalau bisa kita stop berjuang ya udah, itu hasil akhir cerita kita. Tapi kalau misalnya kita berusaha terus, pasti mesti Tuhan juga buka jalan. Nah itu terjadi juga di aku. Waktu itu pusing kan Kak, kayak aduh gimana ini, kayak kok tiba-tiba kayak gini, dan mau naikin lagi tuh udah nggak bisa, karena trustnya masyarakat udah nggak ada. Jelas-jelas ada oknum yang kayak gitu, ada buktinya, masuk TV juga. Nah abis itu aku kayak mencoba bikin produk-produk lain, seperti kayak pernah bikin BB cream, pernah bikin masker bubble juga, tapi ternyata nggak jalan kayak gitu. Jadi sampai akhirnya aduh, modalku udah tinggal segini nih gitu kan. Waktu itu aku berdoa lah sama Tuhan, boleh dong kayak aduh gimana nih, aku udah stuck banget, gak tahu gitu, tiba-tiba banget kayak gini. Namanya juga bisnis kan, naik turun, tapi ini kok ekstrim banget gitu. Akhirnya aku mencobalah memantapkan diri setelah riset-riset. Oke, body mist gitu, body mist Holy Grail waktu itu. Oke, aku coba body mist. Nah makanya sekarang ini, dan kebetulan boom kan, makanya sekarang ini Holy Grail lebih ke fokus ke fragrance gitu. Nah mungkin kalau Sobat Cuan pernah mengalami di titik itu juga, nggak apa-apa, jangan menyerah, kita coba-coba lagi, karena pasti ada jalannya gitu. Mungkin kalau menurutku sih emang sih waktu itu merasanya down banget, musibah ya, kayak aduh ada oknum yang kayak gitu, aku nggak salah apa-apa, aku padahal BPOM, aku jadi kena dampaknya. Tapi ternyata itu tuh kayak jadi membuat aku di step yang sekarang, kalau aku nggak pernah mengalami itu, nggak pernah dong jualan parfum yang sekarang justru lebih gede daripada masker. Jadi parfum yang sekarang ini malah lebih daripada dulu yang masker, dan itu nggak akan pernah terjadi kalau aku nggak dipaksa untuk jadi tetap, namanya bisnis pasti ada up and down-nya, tapi jangan berhenti aja sih, tetap berusaha terus. Siapa tahu itu mau level up gitu. Oh iya tuh, emang harus positif sih. Kita harus melihat segala kondisi, walaupun kita dihadapi kesulitan, itu kita melihatnya dengan positif gitu ya. Jadi ya kita akhirnya bisa berpikir jernih kemana kita akan melangkah selanjutnya gitu ya. Betul banget. Nah balik lagi ke media sosial nih Michelle, karena sekarang media sosial banyak platform untuk campaign itu banyak banget, nggak cuma di media sosial aja. Walaupun media sosial tuh paling mudah di reach ya sama audiens kita, masih ada TV jalan juga, radio jalan juga, macam-macam iklan di store juga masih jalan gitu. Tapi aku pengen tahu nih, dari segi media sosial, gimana caranya kamu memaksimalkan marketing di media sosial gini? Karena kan marketing di sosial media juga nggak murah gitu loh. Gimana caranya kamu membagi semua income kamu untuk lebih efisien ketika memasarkan di media sosial? Oke, jadi mungkin untuk Sobat Cuan yang mungkin sama kayak aku ya, budget marketingnya belum yang gede-gede banget, aku ada sedikit tips nih yang benar-benar aku lakuin sendiri dan di aku works. Nah contohnya, jadi kemarin itu kan aku sempat bilang nih tadi, kayak pernah live sama artis A gitu. Nah jadi kalau kita live gitu kan, kita bisa kayak shoot BTS kayak gitu-gitu kan Kak. Nah aku memanfaatkan momen itu untuk aku bikin kayak short video di TikTok kayak gitu. Jadi emang sih waktu itu emang SOW-nya dengan artis ini adalah live di marketplace Shopee gitu. Tapi aku harus putar otak gimana caranya ya, nggak cuma dapet ini aja, tapi aku juga bisa dapet nih materi video-video sedikit gitu. Nah aku rekamlah itu, aku potong, edit sendiri. Mana ya bagian yang seru, misal boleh sebut nama artisnya? Boleh. Kemarin sempat live sama Fuji. Jadi aku live sama Fuji. Terus ada part dimana Fuji tuh coba-cobain tuh wanginya, terus dia kayak ngomong, ada ngeluarin kata-kata yang lucu, misalnya kayak ya ampun, kete aku bisa bau kokonat, kapan lagi kata aku bisa bau kokonat, kan produknya Deo Spray kan. Terus kayak ya ampun ini lucu nih, aku bisa nih cut ini buat masuk ke TikTok jadi video yang cuma 1 menit gitu. Jadi nah di situ boom gitu, kayak wah lumayan banget kan, maksudnya aku kayak hemat nih budget marketingnya dari live shopping, tapi aku dapet juga kayak video. Jadi kita harus mungkin lebih jeli, memanfaatkan opportunity yang ada seperti itu. Iya, lebih jeli ya melihatnya. Betul, karena masing-masing sosial media juga punya karakteristiknya masing-masing juga. Jadi memang harus jeli melihat peluang gitu. Ketika apalagi spending money ke selebritis gak murah ya. Itu mahal banget. Apa spending marketing terbesar kamu yang pernah kamu lakuin?
Endorsement Instagram sih. Endorsement Instagram video. artis paling besar ya. Iya. Oke. Nah, sekarang aku mau coba putar keadaannya. Konteksnya di sini kamu tuh punya budget untuk melakukan endorsement. Gimana kalau yang bener-bener budget marketingnya seminim itu? Apa yang mungkin bisa dilakukan? Oke, ini yang aku lakuin dulu waktu awal-awal. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini nggak harus kok endorse artis, nggak harus kok kayak kita modal besar. Kita juga bisa kayak oh ya udah aku aja sendiri yang bikin review-review, kita rekam sendiri pakai HP kayak gitu, bisa banget. Produk misal jualan baju nih, kita rekam sendiri, kita joget TikTok, dance, pakai produk kita, kayak gitu juga bisa banget. Zaman sekarang malah menurutku lebih mudah loh untuk kita ekspor lagi gitu. Oke, jadi balik lagi ya kalau mau bisnis, owning bisnis itu juga harus benar-benar si ownernya turun langsung kalau bisa. Kalau di awal harus banget sih. Iya, jadi jangan berharap ketika bisnis tuh maunya langsung jebret endorsement, marketing besar-besaran, justru malah nanti modalnya habis di awal. Ya nggak sih? Betul banget. Ya, semoga ya Sobat Cuan dari diskusi aku, podcast aku dengan Michelle di sini bisa mendapatkan inspirasi. Sobat Cuan bisa akhirnya memulai bisnisnya sendiri dan sesukses Michelle Arneta. Amin. Itu dia tadi, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi di podcast Cuap Cuap Cuan berikutnya. Bye-bye.